Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran dan ini saya siapkan untuk kelas SMA ya, tingkat SMA, dan ini saya siapkan modul yang sudah update terbaru dan saya contohkan adalah mata pelajaran matematika yang mana struktur kurikulumnya atau alokasi pembagian waktu jam pelajarannya itu 3 jam ganjil ya. Nah, yang 5 jam sudah saya contohkan sebelumnya di mapel yang lain misalkan. Nah, silakan baca-baca, lihat di petunjuk yang ada di tutorial ini bagaimana penggunaan aplikasi ini. Yang pertama itu adalah ketika ingin membuat aplikasi, pilih nanti sebelum mencetak itu modul ajar berbasis apa di sini, berdasarkan kesiapan belajar ataupun berdasarkan gaya belajar, dan semester 1 semester 2 tinggal dipilih secara otomatis nanti akan ngelink dan akan berubah siap cetak. Nah, cuman catatannya ada 3 hal yang perlu kita isi. Yang pertama itu adalah ini kurikulum merdeka, ini identitas sekolah. Saya contohkan di sini adalah matematika, mata pelajarannya. Kemudian yang kedua, ini diisi input data. Input data ini saya hapus semuanya ya. Kemudian ini yang ada rumusnya jangan dihapus ya teman-teman. Ini ada rumus, jangan sampai dihapus. Yang lain ini bisa dihapus. Cek dulu sebelum menggunakan di sini apakah ada rumus atau tidak. Jadi kalau tidak ada rumus di sini aman, dihapus saja. Kemudian yang kedua, ini kita hapus, saya contohkan di sini yang bawah ini bisa dihapus semuanya, maka ini kosong. Jadi ini hanya sumatif tengah semester, saya berikan 2 jam karena dalam satu penilaian itu ada 2 jam pelajaran. Sehingga ini tetap tidak perlu dirubah. Silakan kalau yang paham bisa dirubah sendiri. Nah, baik teman-teman. Untuk mendapatkan aplikasi ini, silahkan teman-teman terlebih dahulu buka channel saya di Burhan Smart. Kemudian habis itu pilih di sini video. Di bagian video ini ada aplikasi perangkat yang update terbaru. Di sini ada password WinRAR yang terbaru. Jadi teman-teman password WinRAR-nya ada di sini ya. Tapi kalau saya upload yang terbaru ini, maka ini sudah tidak kadaluarsa passwordnya sehingga ganti password yang lain di tutorial yang terbaru. Saya contohkan di bagian sini. Nah, di bagian sini itu ada Mediafire, itu adalah link downloadnya. Setelah itu silahkan download teman-teman. Nah, nanti kita tunggu proses download selesai. Nah, ini butuh waktu sangat cepat apabila kecepatan WiFi kita tinggi ya. Nah, setelah ini kita download, maka kita akan buka di download, menu download. Kemudian nanti pilih di bagian kompres. Ini contohnya di bagian kompres. Di sini saya sudah download 2 kali, saya hapus salah satunya. Nanti di bagian ini saya hapus. Di bagian ini itu silahkan diekstrak here. Jadi setelah diekstrak, penting untuk dibaca password WinRAR aplikasi. Passwordnya saya jelaskan di link tutorial ini sampai selesai. Jangan sampai di skip, dilewati, diloncati, karena hanya hitungan detik saya memberikan password ini sehingga ketika diloncati bisa jadi tidak akan mendapatkan passwordnya. Jadi passwordnya bukan aplikasinya, bebas penggunaan aplikasinya teman-teman, karena tidak saya protect, tetapi yang di password hanya file WinRAR-nya saja. Contohnya di mana? Contohnya di bagian sini. Ketika ingin diekstrak, maka ini akan minta password. Passwordnya silahkan teman-teman lihat di tutorial yang terbaru perangkat yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk input data di bagian kolom yang pertama untuk
perangkat kita membuat secara otomatis, siap cetak, intinya ada di sini. Pertama-tama, apa yang kita ingin buat, perangkat apa, silahkan misalkan CP Matematika fase E, saya contohkan kelas 10. Nah, di sini teman-teman, sebelum ini adalah satu elemen, satu CP. Nah, ini jadi satu CP ini kita buka di format aplikasi yang versi terbaru update SMA. Saya contohkan ya. Bagi mapel yang mirip, banyak elemen dan banyak materi bisa digunakan contoh ini. Dan ini saya penting untuk saya buatkan tutorial ini karena teman-teman banyak pertanyaan bagaimana cara menghitung alokasi waktu dan lain sebagainya. Baik, kita terlebih dahulu cek memastikan mata pelajarannya ada berapa. Nah, ini saya contohkan di yang pertama. Di bagian sini ada bilangan, kemudian ada aljabar, ada geometri, ada analisis data peluang. Nah, hanya 4 materi, 4 bab di kelas 10 fase E untuk CP, elemen capaian pembelajaran. Maka saya salin bagian ini, kemudian saya tempel di materi pokok seperti ini. Bebas ya, dimulai dari mana saja bebas. Kemudian yang aljabar juga sama, kita copy, kemudian tempatkan di bagian yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan copy geometri, tempatkan ke materi yang di sini, pokok semester 2 ya. Karena ini ada 4, maka 2 materi. Nah, seperti ini. Maksudnya ini materi pokok ya, bab. Nah, seperti ini contoh saja. Nah, di bagian sini klik di belakangnya kalimat yang pertama, yang di atas, kemudian tekan tombol delete spasi sehingga ini menyatu, tidak terpisah. Kalau ini di enter ke bawah, otomatis ini kita karena copy paste dari website, jadi berantakan jadinya. Kita harus atur seperti ini. Langsung saja kita menuju ke langkah berikutnya. Kita akan memilih contoh format yang lain. Jadi kita bisa memilih yang paling mudah ngambil. Nah, ini materi, ini elemennya bilangan. Mohon maaf, ini adalah elemen konten, itu materi pokok. Jadi ini salah saya nempatkan ya. Ini kita copy, kita pindah ke sini. Kemudian ini copy, kita pindah ke sini. Kemudian yang di sini juga copy. Ini elemennya ya. Nah, sekarang kita perhatikan langkah selanjutnya. Ini adalah CP elemen. Maka CP elemen itu kita bisa ngambil di sini. Boleh. Seperti ini. Nah, ini CP elemen. Akan tetapi ini berantakan. Maka supaya tidak berantakan, kita ngambil di mana? Kita ngambil di sini terlebih dahulu, yaitu kembali ke CP. Jadi, yang pertama, capaian umum kita copy, tempatkan di paling atas di capaian umum. Yang kedua, bilangan. Maka ini di copy, kemudian tempatkan di paste di bagian sini, elemen ya. Nah, sama juga berantakan, maka taruh di paling belakang. Nah, jangan dulu ya, kita nanti saja. Kemudian aljabar kita tempatkan di bagian sini, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, TP untuk kita teruskan untuk ini geometri sekarang ya. Ini tidak dipakai ya pengukuran. Kemudian ini kita tempatkan ke sini. Analisis data peluang kita akan tempatkan di bagian. Nah, ini terlalu banyak. Karena terlalu banyak, kita bisa ngambil sampai sini saja ya teman-teman. Kemudian atau bisa ngambil di sini, boleh. Jadi jangan di copy semua. Nah, langsung
Saya hapus saja biar tidak terlalu banyak. Maka ini sudah selesai. Langkah selanjutnya di TP. TP ngambil di mana? Kita ambil di contoh ATP, kita contoh di sini. Nah, silahkan di copy. Ada berapa di sini kontennya? Ternyata bilangan ada 2 konten. Karena ada 2 konten atau 2 materi, maka ini silahkan di 1, 2. Jadi ini digeser ke bawahnya. Kemudian tempatkan di sini. Nah, maka di sini hapus. Jadi TP kita ambil di bagian sini. TP. Kita ambil yang kedua. Nah, ini kan sifat bilangan berpangkat, ini ada 2 TP. Jadi, dalam satu kolom kotak ini, tekan ALT Enter, tekan bersamaan. ALT tahan, kemudian Enter, maka posisinya di bawah. Nah, kemudian kita ambil yang sini, maka kita tempatkan di bagian sini. Nah, kemudian kode itu 1.1, 1.2. Materi pokok kita ambil yang ini. Copy, kemudian tempatkan di bagian sini, kemudian ini juga di copy, tempatkan di bagian sini ya. Nah, karena ini ada 2 materi, maka ini secara otomatis juga sama. Kita copy paste tempatkan di sini, sehingga ini akan ngeling masuk ke modul ajar, ke Promes, nah ke Prota. Kemudian di bagian sini aljabar kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 materi aljabar. Maka kita kopikan satu persatu. Jadi ini kita copy masuk ke aljabar di sini. Kemudian ini kita copy juga masuk ke aljabar sini. Nah, bukan ya. Ini materinya. Saya kira tempatkan di sini. Ini juga. Ini juga. Ini kita copy. Oh, ini sudah ada ya. Kemudian ini ada materi geometri hanya 1, maka kolomnya juga 1 di bagian sini. TP ini ya, apa namanya? Konten materi. Kita tempatkan di sini. Kemudian yang bagian ini juga ada di bawahnya, karena konten itu materi pokok ya. Kemudian ini juga di copy, tempatkan di bagian sini. Diagram pencar copy, tempatkan di bagian sini. Jadi ada 5 ya. Nah, ini masih ada lagi. Ada lagi, kemudian kita tempatkan di bagian sini. Jadi ada sebanyak 5 materi. Maka selanjutnya kita akan isi kode. Kodenya itu 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Kemudian juga di sini, maka ini 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Nah, sekarang yang belum adalah TP-nya. TP-nya kita ambil. Ini diagram pencar dan frekuensi majemuk. Ini kita ambil di sini. Diagram pencar ya. Kemudian kita masukkan di TP diagram pencar. Nah, ini untuk majemuk ya. Frekuensi, maka tempatkan di bagian sini. Frekuensi. Kemudian ke atas ini geometri masuk di bab 1 segitiga siku-siku, maka tempatkan TP di bagian sini. Kemudian ini ada lagi, tempatkan di bagian sini. Kemudian ini juga tempatkan di plot. Jadi di sini. Nah, oke, saya kira sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita isi assessment. Assessment 1.
tinggal ditarik kayak gini sehingga dia asesmen 1 sampai asesmen 6. Maka muncul sendiri di sini mata pelajarannya. Setiap asesmen butuh 2 jam, maka isi 222 seperti ini. Nah, ini sudah terisi 2 jam 2 jam ya ini. Kemudian juga sama di sini JP jangan diisi dulu. Asesmen 1 ini digeser kayak gini sampai 5. Maka di sini tinggal diinput 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam seperti ini. Kemudian ini JP-nya jangan dulu. Ini sudah selesai, tinggal sedikit lagi. Apa? Yaitu kita perhatikan di sini. Nah, bagaimana cara perhatikan tentang susunan penulisan kalimat yang loncat-loncat. Nah, ini kalau sudah seandainya rapi, maka di Prota ini otomatis jadi. Tapi karena loncat-loncat, maka di sini kita harus mengatur di bagian sini ya, input data. Nah, tempatkan di kalimat paling belakang delete spasi, delete spasi. Nah, karena ini sudah diedit, maka berarti tinggal copy, tempatkan di bawahnya, sehingga ini rapi. Kemudian ini sudah selesai ngedit, karena ini aljabar semua, yang ini masuk aljabar, maka ini tinggal di copy, masukkan ke aljabar semuanya, seperti ini. Nah, akan tetapi, ini sistem persamaan linear masih ada di, masih loncat ke bawah, jadi tempatkan di atasnya, paling belakang, enter, spasi. Seperti ini juga masih loncat, jadi taruh di atas, delete, kemudian spasi, delete, kemudian spasi, ini sudah rapi. Kemudian yang terakhir ini delete sudah rapi, ini delete, spasi, nah ini sudah selesai. TP untuk yang aljabar ya, aljabar ini kan ada banyak materinya, ada 4. Jadi ini juga sama, aljabar ini kita copy, jadi copy di bagian sini yang pertama, tempatkan di yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel. Ini persamaan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti ini. Yang kedua, ini juga di copy, masukkan sini. Yang keenam juga masuk bagian sini. Nah, ini saya kira sudah diedit semuanya. Karena aljabar ini masuk ke 4 materi, maka ini juga disamakan di copy paste kayak gini. Hingga menjadi 4 materi. Langkah selanjutnya kita akan mengecek satu persatu. Di sini ini masih ada yang berantakan. Jadi di bagian bawah ini juga sama. Jadi perlu diedit lagi ya. Ini semester 2-nya. Ini juga sama, tempatkan belakang delete kemudian spasi, ini demi agar tulisannya rapi.
ini juga sama. Di bawahnya juga sama. Ini ini ada kesalahan. Ini stepnya seperti ini. Coba kita cek untuk box plot. Jadi box plot itu ada di bagian mana? Ini ya, mengolah. Jadi sampai ngatur data. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian ini sudah sesuai. Nah, ini tinggal edit. Baik, kita akan membahas password. Kemudian saya kasih passwordnya ya. Nah, kemudian saya set password. Kemudian di sini Burhan. Show password ya. Saya tulis Burhan huruf kecil semuanya 83 bintang. Jadi Burhan 83 bintang, encrypt, organized. Kemudian saya set lagi show password Burhan 83 bintang, huruf kecil semuanya. Oke, kemudian oke. Jadi ini sudah aplikasinya, saya winrarnya ini, foldernya, filenya sudah saya kunci. Kemudian saya akan hapus bagian ini. Demikian passwordnya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan tutorial selanjutnya. Oke, ini sudah selesai edit. Kemudian ini CP dan elemen masuk yang semuanya ke analisis data peluang. Maka ini di blok seperti ini, kemudian di paste hingga sama. Ini sudah tinggal langkah terakhir. Langkah sebelum terakhir atau babak semifinal kalau Piala Dunia ya, kalau sepak bola. Ini adalah pembagian alokasi waktu. Nah, di sini penting bagi teman-teman melihat struktur kurikulum matematika. Nah, struktur kurikulum fase E. Kita lihat di gambar, misalkan kita pilih sembarangan ini. Nah, ini matematika itu ada 3 jam. Coba yang lainnya matematika 3 jam. Coba yang lainnya matematika juga sama struktur kurikulumnya yaitu 3 jam. Di sini ada yang 4 jam ya. Ini SMP MTS, SMA kelas ini kelas berapa ya? Kelas 8. Untuk yang MTS kelas 9. Nah, ini untuk yang SMA. Jadi untuk yang SMA ini nih fase E, jadi 3 jam ya matematika. Maka kita akan tempatkan di sini RPE, yaitu ketik di sini 3 jam. 3 jam kali 20, nah 20 pekan efektif jadi 60 jam. Semester 2 itu juga sama, ini tulis 3 jam. Kalau satu pekan ada 4 jam, tulis 4 jam. Jadi nanti berapa total JP di sini? Ternyata 60. Maka kita cek di input data. Input data di sini, asesmen sebanyak 6 materi, maksudnya 12 jam, karena masing-masing penilaian 1 kali pertemuan 2 jam. Tengah semester sumatif 2 jam. Sedangkan dalam 1 pekan itu kan dibutuhkan 3 jam. Bagaimana alokasi waktunya? Total terpakai ini untuk penilaian itu adalah 14 jam. Jadi 60 dikurangi 14, jadi tinggal tersisa 48. Jadi 46 maksud saya. 46, kemudian kita bagi rata, 46 dibagi 6. Anggap kita tempatkan di sini misalkan 8 seperti ini contoh ya, dibagi rata. Kalau misalkan banyaknya sisa jam dari 60 dikurangi penilaian itu tersisa 46 jam pelajaran, dibagi rata misalkan 8. Ini lebih, ternyata lebih 2 jam, maka kurangi salah satu materi yang ringan. Jadi materi yang lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan itu lebih sedikit jumlah jam pelajarannya. Anggap sifat-sifat bilangan berpangkat, kita di sini
jadikan 6 jam misalkan. Karena ini paling mudah daripada persamaan, bilangan, barisan, deret, dan seterusnya. Jadi ini 6 jam. Maka diingat materi 1 6 jam, yang lain 8 jam. Bagaimana babak finalnya? Finalnya ini ada di PROMES atau program semester PROSEM ya. Nah, ini 2 kali pertemuan dikali berapa jam? Hasilnya menghasilkan 6 jam. Berarti dikali 3. Sehingga di sini deretannya 3, 3, 3. Seperti ini. Sebanyak 3 jamnya ini dikali 2, maka 3 jam. Ini 2 deret ya. 2 kali pertemuan. Oke. Sebelum kita bahas tentang distribusi alokasi waktu, asesmen 1, maka ini 8 jam. 2 kali berapa hasilnya 8, maka dikali 4. 2 kali berapa hasilnya 8? 4. Maka 4 kali 2, 8. Ini 8. Sesuai yang tadi input data itu. Jadi totalnya 60 jam. Maka kalau seperti ini cukup mudah. Ini tinggal 2 jam. Maka tempatkan di sini 2 jam. Karena ini 4 dikali 2, maka di sini supaya ini 1 pekan ada 3 jam, ambilkan 1 jam pertemuan di sini, 1 jam. Kemudian ambil di sini yaitu 3 jam, 3 jam. Kemudian di sini 1 jam. Loh, pertanyaannya, kenapa di sini kok 4 deret? Bukankah ini pertemuannya 2 kali pertemuan saja? Ini bicara tentang teknis alokasi waktu. Jadi, teman-teman, ini bisa diatur di saat proses pembelajaran. Jadi, teman-teman, ini kalau dibagi 3 jam semuanya, ini juga akan lebih mudah sebenarnya. Cuman kita nantinya akan masa 3 jam dijadikan 3 kali pertemuan, 1 jam 1 jam kan seperti itu. Maka ini butuh sebanyak ini. Jadi ini 2 kali, ini 3 jam, ini 3 jam, ini 1. Maka ambilkan di sini 1 jam, maka ini terpisah pertemuan berikutnya. Jadi ini 2 jam untuk asesmen yang sini. Nah, materi kedua ini kan bunga kemudian loncat ke belakang, berarti ngeditnya di mana? Ngeditnya ada di input data materi kedua di sini. Jadi setelah bunga ini di delete, kemudian spasi, kemudian kita cek lagi di program semester, maka ini sudah ke atas seperti ini ya. Nah, caranya. Kemudian tinggal di bagian sini lurus ke bawah, maka ini 1 jam, ini 1 jam. Nah, karena ini 2 jam ya maksudnya, karena ini 2 jam. Mohon maaf, ini kan 3. Kemudian ini hapus. Ini berarti 2 jam kan? 2 jam. Supaya 3 jam ambilkan di bawah ini. Di bawah ambilkan 1 jam, maka di sini 3, di sini 3, di sini 1. Sehingga total ini 8 jam. Nah, di bawahnya ini lurus dengan asesmen ini, maka ini butuh 2 jam. Ini butuh 8 jam, maka di sini adalah 3, 3, 3. Kan 3 2 kali. 3 ini kan sudah 6 jam, maka di sini 2 jam menjadi 8. Sehingga di bawahnya lagi ini 1 jam asesmen, 1 jam asesmen, maka 2 jam. Kemudian ini 4 dikali 2 8, maka di sini 2 jam karena ini sudah 3, maka ini 3 jam, 3 jam seperti ini. Maka di bagian bawahnya lagi geser sampingnya. Jangan diisi lurus dengan ini, maka di sini 2 jam. Supaya jadi 3 jam, ini 1 pekan, maka ambilkan di sini 1 jam. Nah, saya perbesar ya. Ini ambilkan 1 jam. Nah, bukan agak ke bawah ya. Ini ambilkan 1 jam, kan sudah 3 jam ini. Kemudian ini 3 jam, di sini 3 jam. Maka di sini 1 jam, sehingga total di sini 8 jam ininya. Tersisa terakhir 2 jam, maka tempatkan di sini 2 jam. Sehingga apabila genap pas sesuai kolom yang ada di sini sebanyak 20 pekan, maka ini sudah benar promes kita. Bagaimana cara membuat kolom ini? Silahkan teman-teman ikut
cara mengikuti tutorial di sebelumnya yang awal-awal, cara untuk menghitung alokasi waktu dalam satu semester. Nah ini ya. Ini gula merahnya lebih terasa. Yang terakhir, ini kita cek terlebih dahulu, kita masih belum membagi alokasi waktunya di input data. Ini alokasi waktunya total 60 jam pelajaran, terpakai 14. Nah, karena ini 12, maka terpakai 14. Sehingga ini 12, terpakai 14. Ini ada kesalahan sepertinya, karena ini total 12 benar. Yang ini, nah ini lebih ya. Nah, ini terpakai 12 jam, berarti 48. Dibagi rata, masing-masing mata pelajaran ini 8 jam, sehingga total di sini adalah 58. Jadi materi yang lebih berat itu ditambahkan lagi menjadi 10 jam. Salah satu contohnya itu adalah jangkauan, nah ini frekuensi mudah. Nah, perbandingan trigonometri ini lebih berat materinya, sehingga dialokasikan 10 jam. Jadi 10, 8, 8, 8 sebanyak 5 materi. Bagaimana distribusi alokasi waktu? Ini paling terakhir penyusunan perangkat, yaitu kita pilih di menu program semester 2. Semester 2 ini butuh 10 jam, maka di sini 5. Ini butuh 8, maka di sini 4 kali 2. Di sini juga 4 kali 2. Yang lain 8, 4 kali 2, 8. Ini butuh 1 jam. Nah, ini lebih ya. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki rumusnya, karena ini lebih, jadi harusnya ini kosong ya. Nah, ini sudah selesai. Ini rumusnya sudah saya ganti, yaitu di bagian sini ya. Ini bagian sini sudah saya ganti rumusnya. Ini juga perlu saya ganti rumusnya. Nah, ini 52, berarti ini 52. Nah, kemudian di sini 50, ini salah. Kemudian di bagian sini sudah 54. Jadi intinya kalau di sini kosong, tidak ada materinya, maka di sini hilang. Kalau di sini ada materinya, maka di sini ada seperti ini. Ini juga ada, muncul otomatis. Ini juga hilang. Jadi tergantung input datanya. Jadi sudah saya rubah rumusnya. Coba cek sekali lagi, ini total 46. Berarti ada yang kurang di sini. Jadi harusnya ini 60. Maka kita cek di sini, ini ada yang kosong. Nah, coba ya perlebar ya. Ini ada yang kosong, berarti 4 dikali 2 8. Coba cek, jadi 54. Masih ada yang kosong satu kali lagi. 5, 5, 8, 8. Nah, coba kita cek ya, ada kesalahan. Ini kita cek di input data semester 2. Semester 2 ini kita lihat 10 jam 888 sampai materi analisis data yaitu 8. Sehingga di sini total 60. Berarti yang lain 10. 10, 8. Ini 8. 8, 8. Ini kosong. Nah, coba kita cek sekali lagi ya. Input data kita lihat asesmen itu 8. Nah, ini asesmennya kurang ya. Jadi butuh 2 jam di sini. Ini butuh 2 jam, sehingga di sini totalnya. Nah, ini mohon maaf, ini menggunakan rumus sum, kemudian kita geser sini, kemudian geser sini. Nah, ini ada yang salah, maka rumusnya ini jadi 8.
Materi yang paling mudah itu salah satu contohnya adalah tentang frekuensi. Nah, ini ada yang kurang 21, 22, 23, 24, 25. Nah, berarti ini kelebihan ya. Ini kelebihan berarti hapus. Maka ini hapus, ini hapus. Berarti benar 54. Sehingga ini ada yang perlu ditambahkan menjadi 5. Menjadi 10. Ini sudah benar 10, 54. Ini 10 jam. 56. Ini 10 jam. 58. Ini 10 jam. Ini 8, ini 10 misalkan ya. Berarti total 60. Coba cek 10, 10, 10, 10, 8, 10. Berarti yang 8 hanya diagram pencar karena lebih mudah materinya. Berarti kita akan masukkan atau edit ralat di bagian sini. Ini 10, ini 10, 5 kali 2. Ini 5 kali 2, ini 5 kali 2. Diagram pencar 4 ya, 4 kali 2, ini 5 kali 2. Berarti total 60 jam pelajaran. Maka di sini tinggal seperti ini. Ini 3 jam. 3 jam, 3 jam. Berarti 9, ini 1. Maka ini 2. Nah, di sebelahnya ini kita input, saya perbesar. Nah, di sebelahnya sini itu 3 jam, 3. Ini kan 9, maka ini 1. Di sini adalah 2. Geser sebelahnya, di sebelah sini lagi. Nah, ini butuh 2 jam. Tulis 2 jam, maka ambilkan di sini 1 jam, sehingga ini menjadi 3. Maka ini butuh 3 jam, ini 3 jam, ini 3 jam, sudah menjadi 10. 3 sama 1. Geser ini 2 jam, di sini 1 jam, sehingga sudah 3 jam. Kemudian ini tidak boleh lebih dari 3 jam. Maka ini supaya menjadi 8, maka di sini tinggal 1. Maka di sini kita tuliskan bawahnya ini lurus dengan ini 2, 1, berarti di sini 1. Selanjutnya ini ditulis 3, 3, 3. Sehingga totalnya itu adalah 9. Karena ini kurang, supaya menjadi 10, maka ini 1, di sini 1. Berarti ini ada yang salah karena tidak pas ya. Ini kan harusnya butuh 2 jam. Mana yang kurang? Ternyata di bagian sini. Nah, ini 2 jam. Maka ini hapus, maka kita geser di sini. Nah, di sini adalah 3, 3, 3, 9, 1. Coba cek sekali lagi. 3, 3, 3. Ini 3, ini 3, 3, 3, 3. Kemudian 2 sama 1, 3. 3, 3. Kemudian 1, ini 8. Kemudian di sini 2. Nah, kemudian di sini 3, 3, 3. 9 tambah 1, 10. Nah, ini ada yang salah ya, teman-teman. Coba cek di bagian sini. Ini ada 2 ini. Ada 2. Berarti di sini 2 jam. Berarti sudah genap. Pastikan ini 3 semua. Kalau ada yang kurang, silahkan edit di kolom bagian lurus dengan bawah ini. Nah, demikian tutorial singkat. Teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan bahwa kita akan jurnal ini akan diisi sesuai dengan yang ada di Promes. Promes misalkan minggu ke-8, minggu pekan ke-8 September atau minggu kedua nyampe materi sini, maka tinggal ditulis di jurnal seperti ini. Jadi ini diisi jurnal ini modul keberapa. Silakan teman-teman lihat pengisian ini di tutorial berkaitan dengan jurnal mengajar, kegiatan mengajar guru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya. Nah,
Oh ya, ini ada yang lupa. Ini PJBL tinggal kita cetak, sudah otomatis. Maka Discovery tinggal kita cetak. Mau modul ini kan semesternya, kalau ini ada yang salah, ada yang kurang, jadi geser seperti ini. Jadi misalkan kayak gini, ini sudah tinggal kita siap cetak. Jadi misalkan kayak gini, ini siap cetak. Jadi ini sudah selesai. Jadi demikian sekilas info. Jadi teman-teman kalau butuh semester 2 print semester 2, maka ini menjadi genap. Semuanya akan berubah menjadi genap. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, bunyikan tanda loncengnya dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.